semua mustami'in, mustami'at yang mendengarkan di sana, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari acara pada malam hari ini, menghadirkan, kirim doa untuk sesepuh leluhur kita, semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ada 3 hal sebenarnya dalam acara haul ini, Ibu Bapak. Yang pertama adalah semoga Ibu Hamidah ini menjadi anak yang birrul walidain. Tapi perlu ditekankan bahwa birrul walidain itu, berbuat kepada orang tua itu, di samping kita kirim doa, tapi birrul walidain yang utama adalah ketika kita berbakti sebelum meninggal. Artinya birrul walidain itu tidak dimulai setelah kematian, tapi birrul walidain dimulai sejak kita bisa berbakti kepada orang tua, selama orang tua masih hidup. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Tapi fadilah sedekah kepada orang tua yang sudah meninggal itu tidak akan pernah bisa mengalahkan sedekah kepada orang tua, memberi sesuatu kepada orang tua ketika masih hidup. Ada satu hadis dari Rasulullah, shadaqatun tusaddiqunaha qabla mautik afdalu mimi'ati mithqali tusaddiqunaha ba'da mautik. Sedekah 1 miskol ketika bapak ibu kita atau kita masih hidup itu lebih baik daripada sedekah 100 miskol tapi setelah meninggal. Ini yang ketiga yang akan kami bacakan dari kitab Tanwirul Qulub. Ini kitab Tanwirul Qulub tentang faslun fi dzikril maut. Pentingnya acara seperti ini adalah ada tadzkirah kematian, ada tadzkiratul maut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, maka sungguh kematian itu akan datang kepada kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala kegaiban dan mengetahui segala yang jelas. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diceritakan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan di dunia. Artinya apa? Orang bekerja belum tentu kaya, orang berpendidikan sekolah mondok belum tentu pintar, tapi orang pasti mati. Orang hidup pasti mati. Ini yang disebut dalam ayat Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, su'ila Rasulullah an akinnas. Rasulullah pernah ditanya tentang orang-orang yang pinter di antara golongan manusia itu siapa. Faqala aktsaruhum lil mauti dzikran wa asyadduhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas. Rasulullah ditanya siapa orang yang paling pinter dari golongan manusia. Rasulullah menjawab, orang yang paling pintar dari golongan manusia adalah orang yang memperbanyak untuk mengingat kematian dan lebih bersemangat untuk mencari bekal menyambut kematian itu. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang pintar. Zahabu bisyarafid dunya wa karomatil akhirah. Orang-orang seperti ini mereka bergerak dengan kemuliaan dunia, mereka berjalan dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi intinya begini Ibu, intinya orang hidup itu tidak selamanya di dunia. Jadi intinya di dunia kita mencari bekal, tapi yang sangat perlu kita siapkan adalah bekal di akhirat. Waman aktsara min dzikrihi ukrima bi salasati asya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah mengumpulkan orang-orang yang ahli fikih, fuqaha, kemudian mereka tadzakur tentang kematian, tadzakur tentang kiamat, kemudian mereka menangis semua. Waman aktsara min dzikrihi ukrima bi salasati asya. Barang siapa yang memperbanyak ingat tentang kematian, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Perbanyak tadzkiratul maut, perbanyak mengingat kematian, maka kita akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa itu ta'jilit taubah? Yang pertama adalah kita akan diberi segera taubat oleh Allah.
Yang kedua, wa qana'atil qalbi, dan hati yang menerima, hati yang qanaah, wa nasyatil ibadati, dan semangatnya ibadah. Orang yang mengingat tentang kematian, dia akan cepat-cepat taubat. Orang yang mengingat kematian, dia akan punya hati yang qanaah. Orang yang mengingat kematian, dia akan semangat ibadah. Berbeda sebaliknya, kalau kita tidak ingat tentang kematian, maka wong tobat itu awang-awangen. Mau tobat itu engko. Orang yang berani melakukan dosa itu orang yang tidak yakin akan adanya kematian. Seandainya kita ini yakin adanya kematian, maka dijamin kita itu akan takut untuk melakukan dosa. Arep pacaran, kok jangan-jangan pas wayah pacaran mati. Mau korupsi, jangan-jangan pas wayah korupsi mati. Mau tanda tangan, mati. Mau mencuri, jangan-jangan saat mencuri mati. Jadi orang yang tazkirah lil maut, orang yang mengingat kematian, itu dia akan diberi kesegaraan untuk bertaubat. Hati yang menerima. Orang yang kemurungsung, dikasih berapapun oleh Allah dari keduniaan ini kok selalu kurang. Itu tanda dia seakan-akan hidup lama di dunia ini. Kalau orang yang menyangka bahwa kematiannya sangat dekat, dia akan menerima dengan pemberian Allah. Sekecil apapun tidak akan pernah dianggap kecil karena hati kita qanaah. Kemudian tanda orang yang mengingat kematian adalah dia akan selalu bersemangat dalam ibadah. Fa'idha ja'a al-ajalu, fa'idha hana al-ajalu, ata malakul mauti binafsihi. Ketika ajal telah datang, maka malakul maut, malaikat Israel, akan datang dengan dirinya sendiri dan mengatakan, ayyuhal abdu kam khobarun ba'da khobarin. Hai hamba, ini kata malakul maut ketika seseorang akan meninggal. Berapa kabar yang datang kepadamu setelah banyak kabar datang? Wa kam rasulun ba'da rasulin, berapa utusan yang datang mengingatkanmu setelah datang beberapa utusan? Wa kam baridun ba'da baridin, dan berapa orang ustadz kiai yang mengingatkanmu tentang kematian? Anal khabarul ladzi laisa ba'di khabarun, aku malakul maut, aku malaikat Israel yang memperingatkanmu dan setelahku tidak ada lagi peringatan. Wa anar rasulul ladzi laisa ba'di rasulun, aku adalah utusan Allah yang setelahku tidak ada lagi utusan datang kepadamu. Ini dawuhnya malaikat Israel kepada hamba yang akan meninggal. Ajib rabbaka ta'ian au mukrohan, maka datanglah kepada Tuhanmu, baik secara terpaksa atau taat. Ini orang yang mau meninggal, dia mau meninggal, ridho atau tidak ridho, maka nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel. Fa'idha qabada ruhahu wa tasarahu alaih, ketika ruh telah dicabut, sanak famili, saudara menjerit, menangis. Kemudian malaikat Israel mengatakan, alaman tasrahun wa alaman tabkun, apa yang kalian jeritkan, kepada siapa kalian menangis? Fa wallahi ma dhalamtu lahu ajalan wala akaltu lahu rizqan, sungguh aku tidak menzalimi orang ini sekarang, dan aku tidak mengambil jatah rizkinya, tidak memakannya. Bal da'ahu rabbahu, bal da'ahu rabbuhu, maka sesungguhnya orang ini telah dipanggil Tuhannya. Untuk apa kalian menangis? Fal yabki al-baqi ala nafsih, wahai orang-orang yang menjerit menangisi kematian saudaranya, lebih baik kalian menangisi diri kalian sendiri. Fa inna li fikum audat wa audat hatta la ubqi minkum ahadan, sesungguhnya aku di antara kalian ada pekerjaan-pekerjaan yang dari kalian tidak akan pernah tersisa satu pun. Untuk apa kalian menangisi saudara yang telah meninggal? Tangisilah diri kalian sendiri.
tangisilah kekuranganmu, tangisilah kemaksiatanmu, tangisilah kesembronoanmu hidup di dunia ini. Sungguh sebentar lagi aku akan mengambil dari kalian dan dari kalian tidak akan pernah tersisa. Ini ketika saudara menangisi kepergian seorang hamba yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dan malaikat Israel menjawab seperti itu. Tangisi diri kalian sendiri, tangisi kesalahan diri kalian sendiri, karena orang yang kalian tangisi, tangisanmu tidak berarti apa-apa. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, Imam Hasan mengatakan, fawalladzi nafsi biyadih law yarawna makanahu aw yasma'una kalamahu ladhalu an mayyitihim walabakau ala anfusihim. Imam Hasan mengatakan, seandainya manusia kerabat yang menangisi itu mendengar ucapan dari malaikat Israel itu, maka mereka akan melupakan mayitnya, mereka akan melupakan yang meninggal, tapi mereka akan menangisi diri mereka sendiri. Hatta idza humila al-mayyit ala naqsihi, sampailah ketika mayit ini dipikul, digotong di atas kerandanya, maka rafrafat ruhuhu fauqan naqsi, maka ruh ini bergerak di atas kendara, di atas. Wa huwa yunadi ya ahli wa ya waladi la tul'abun nabikum dunya kama la'ibatu bi jama'tu, kama la'ibat bi jama'tu. Ketika mayit ini telah dipikul di atas keranda, ruhnya digerakkan oleh Allah, dan ruh ini berteriak memanggil anak-anaknya, memanggil keluarganya. Ya ahli wa ya waladi, wahai keluargaku, wahai anakku. La tal'abadna bikumud dunya, kalian jangan dipermainkan oleh dunia. Kama la'ibat bi jama'tu, sebagaimana aku dipermainkan oleh dunia sehingga aku mengumpulkan harta. Bi jama'tul mala min hillihi, aku mengumpulkan harta dari kehalalannya, wa min ghairi hillihi, bahkan yang haram pun aku kumpulkan. Summa khalaftuhu li ghairi, tapi sekarang aku telah meninggalkan harta itu untuk selainku. Fal malu lakum, harta aku cari, aku kumpulkan, tapi kalian yang menikmati. Wattaba'atu alayya, sedangkan aku mempertanggungjawabkan amalku hari ini. Wahai anakku, wahai keluargaku, fahdharu mithla ma hallabi. Mayit yang ada di keranda ini ruhnya berteriak, wahai keluargaku, wahai anak-anakku, takutlah jangan lagi terjadi kepada kalian apa yang terjadi terhadap diriku. Wa yuqalu idza faraqa ar-ruhu al-badan, dan diucapkan ketika ruh ini telah meninggalkan badan, nudiya minas sama'i bi thalathi sayhatin, ketika ruh ini telah berpisah dari jasad, ruh telah berpisah dari badan, maka ada panggilan Allah dari langit, 3 panggilan. Ya bena Adam, ataroktad dunya amid dunya takrokatka, hei anak Adam, apakah dunia yang meninggalkanmu, ataukah kamu yang meninggalkan dunia? Ajama'tad dunya amid dunya jama'atka, apakah kamu yang mengumpulkan dunia ataukah dunia yang menghimpitmu, yang mengumpulkanmu? Aqtaltad dunya amid dunya qatalatka, apakah kamu menghentikan dunia ataukah dunia yang menghentikanmu? Ini ketika ruh telah diambil dari jasad, keluar dari jasad, maka ruh ini mendengar suara 3 kali jeritan. Apakah kamu meninggalkan dunia ataukah dunia yang meninggalkanmu? Apakah kamu mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkan dan menghimpitmu? Apakah kamu yang menghentikan dunia atau dunia yang menghentikanmu? Wa idza wudi'a 'alal mu'tasal, dan ketika mayit ini diletakkan di atas tempat untuk dimandikan, nudiya minas sama'i bi sayhatin, maka ada panggilan dari langit, 3 kali panggilan. Ya bena Adam aina badanuka al-qawi, wahai anak Adam, di mana badanmu yang kuat? Ma'at afaka, apa yang menyebabkanmu lemah? Wa aina lisanukal fasih,
Di mana lisanmu yang fasih? Ma askataka, apa yang membuatmu tidak bisa berbicara? Wa aina udhunuka sima'ah, di mana kupingmu yang mendengar? Ma asammaka, apa yang membuatmu tuli? Wa aina ahibbauka al-khalis, di mana orang-orang yang mencintaimu, yang katanya cintanya suci? Ma auhazaka, apa yang menyebabkanmu menjadi gelisah? Ini jeritan-jeritan ketika mayit telah diletakkan di atas tempat pemandian. Wa idza wudi'a fil kafan, ketika mayit ini diletakkan di kain kafan, nudiya minas sama bi thalathis sayhat, maka ketika dimasukkan ke dalam kafan ini ada 3 panggilan dari Allah. Ya bena Adam, tuba laka in sahabaka ridwanullah. Wahai anak Adam, beruntung sekali bila engkau bersamaan dengan ridhonya Allah. Wal wailu laka in sahabaka sukhtullah, dan celaka, sungguh celaka bagimu ketika engkau bersamaan dengan murkanya Allah. Ya bena Adam, tuba laka in kana ma'waka aljinan. Wahai anak Adam, beruntung sekali bila engkau tempatmu adalah surga. Wal wailu laka in kana ma'waka niron, dan celaka sekali bila tempatmu adalah neraka. Ya bena Adam, tadhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin, engkau pergi menuju perjalanan yang jauh dengan tanpa bekal. Wa takhruju min manzilika, dan kamu keluar dari tempat rumahmu. Fala tarji'u ilaih, maka kamu tidak kembali selamanya. Abadal abad, kamu akan pergi selama-lamanya. Wa tasiru ila baitil ahwal, dan kamu akan menuju tempat penuh dengan kesulitan, tempat di mana penuh kesulitan. Saat-saat seperti inilah kita sebagai anak, kita sebagai cucu, sanak keluarga, mari kita membantu ahli kubur kita dengan doa, dengan sedekah di saat-saat yang krusial seperti ini. Wa idza humila 'alal janazah, ketika mayit ini telah diletakkan di atas keranda, nudiya minas sama'i bi thalathis sayhatin, maka akan ada panggilan 3 panggilan. Ya bena Adam, tuba laka in kana amaluka khairan, tuba laka in kunta tahaiban, tuba laka in kunta muti'an lillah. Ketika mayit ini diletakkan di atas keranda, ada 3 jeritan. Hai anak Adam, beruntung sekali bila amalmu amal yang baik, beruntung sekali bila engkau adalah orang-orang yang bertobat, beruntung sekali bagimu bila kamu orang yang taat kepada Allah. Ketika mayit ini diletakkan di atas tempat untuk disolatkan, nudiyah minas sama bi thalathis sayhat, maka ketika telah diletakkan untuk disolatkan ada 3 panggilan lagi. Ya bena Adam, kullu amalin amil tahu tarahus sa'ah. Hai anak Adam, setiap amal yang kamu lakukan, kamu akan melihatnya sebentar lagi. Fa in kana amaluka khairan tarahu khairan, bila amal yang kamu lakukan baik, kamu melihatnya baik. Wa in kana amaluka syarron tarahu syarron, bila kamu melakukan amalmu karena keburukan, kamu akan melihatnya dengan keburukan. Setelah disolatkan, mayit ini diletakkan di atas keranda, kemudian dipikul, diangkat ala syafiril qabri, kemudian dibawa ke pinggir lubang kubur. Nudiya bisalasi sayhat, ada 3 suara. Ya bena Adam, ma tazawwadta minal umron lihadal harab. Wahai anak Adam, apa yang telah kamu persiapkan dari umur-umurmu untuk menuju tempat kerusakan ini? Wa ma hamalta minal ghina lihadal faqri, apa yang kamu bawa dari kekayaanmu menuju tempat yang tidak ada apapun ini? Wa ma hamalta minan nuri lihadhihi dzulmah, wahai anak Adam, apa yang kamu bawa dari cahaya untuk menuju tempatmu yang gelap ini? Kemudian diangkatlah mayit ini, dibawa di lahat, tempat di mana dia dimasukkan di luang landak. Wa idza wudi'a fil lahdi nudiya bi thalathi sayhatin, ada 3 lagi panggilan. Ya bena Adam, kunta ala dhahri dhahikan fasirta ala batni bahagian. Mayit diletakkan di luang landak,
Kemudian ada suara, wahai anak Adam, kamu di atasku, tertawa terbahak-bahak, tertawa penuh kesombongan. Sekarang ini engkau di perutku dalam keadaan menangis. Wa kunta ala dhahri farohan, engkau di atasku, di atas bumi, engkau sombong. Fasirta ala batni hazinan, fasirta fi batni hazinan, maka sekarang ini kamu di perutku, kamu dalam keadaan susah dan gelisah. Wa kunta ala dhahri natikon fasirta fi batni sakitan, engkau ketika di atasku sangat pandai berbicara, maka hari ini engkau di perutku, engkau akan terdiam selamanya. Wa idza adbaron nasu anhu yaqulullah, saat mayit keluarga kita diletakkan di kuburannya, kemudian ahli-ahlinya telah meninggalkannya, Allah berfirman kepadanya, yaqulullahu ta'ala, ya abdi baqaita faridan wahidan, wahai hambaku, sekarang engkau sendirian, tidak ada yang menemani. Wa tarakuka fi dzulmatil qabri, orang-orang yang mencintaimu, anak-anakmu, keluargamu, sekarang telah meninggalkanmu di gelapnya kubur. Wa qad asaitani li ajlihim, wahai hambaku, engkau bermaksiat kepadaku karena mereka, karena istrimu, karena suamimu, karena anak-anakmu, engkau bermaksiat kepadaku. Wa ana arhamukal yaum rahmatan yata'ajjabu minhan nas, aku Allah menyayangimu pada hari ini dengan rahmat, dengan kasih sayang yang semua manusia akan heran. Wa ana asfaku alaika minal walidati biwaladiha, aku Allah adalah yang paling punya kasih sayang kepadamu daripada ibumu, daripada ibu terhadap anaknya. Sekilas tentang apa yang terjadi terhadap orang yang sudah meninggalkan kita, ruh ketika telah dicabut, mereka sendirian. Dan ini sangat butuh terhadap sedekah kita, sedekah bacaan Quran kita, sedekah harta kita, apa yang kita miliki, doa, bacaan Al-Quran, harta, relakan, ikhlaskan untuk membantu bapak ibu kita, membantu keluarga-keluarga kita yang meninggalkan kita. Semoga bisa sampai kepada mereka dan meringankan beban mereka. Wa qala Allahu ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada, maka kematian akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang dikuatkan, tapi manusia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kematian. Kemudian bagaimana kematian seseorang? Wa alam anna jami'a ma kana ya'difuhul insan fi umrihi ya'udu dzikruhu ila qalbihi inda mautih. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah condong terhadap melakukan sesuatu, sehingga ketika kematiannya dia melakukan sesuatu itu. Kita suka sholat jamaah, kematian kita mungkin saat sholat jamaah. Kita ahli zikir, maka saat kita berzikir kita menuju Allah dalam kematian kita. Kita suka belajar kitab, maka saat kita membaca kitab kita akan datang kepada Allah dalam keadaan membaca kitab. Pun sebaliknya orang-orang yang suka maksiat, wa in kana aktsaru mailihi ilal ma'asi ghalaba dzikruha ala qalbihi indal maut, orang-orang yang kecondongannya kepada maksiat, maka kematiannya pun dalam keadaan bermaksiat. Dari sini ibu sekalian kita bisa belajar bahwa ternyata haul terhadap bapak ibu kita ini sangat penting sekali. Satu, di dalam haul ini kita ada sedekah untuk kedua orang tua kita, untuk saudara kita. Yang kedua, kita berusaha untuk menjadi birrul walidain, sebagaimana Ibu Hamidah ini ngekholi bapak ipun ingkang asma Bapak Suratman iki, mugi-mugi tetap menjadi hamba yang birrul walidain. Yang ketiga, yang paling penting dari acara haul sebenarnya tadzkiratul maut, ingat tentang kematian, bahwa sesungguhnya tangisan kita kepada ahli kita sudah tidak ada artinya.
jeritan kita, ya wailata, wahai aku rugi, ya hasrata, wahai aku sangat bersedih, itu ternyata tidak ada nilainya, tidak berarti apa-apa bagi mayit. Yang patut kita tangisi adalah, wahai diriku yang penuh berlumuran dosa, wahai diriku yang penuh dengan kesembronoan, maksiat kepada Allah, wahai diriku yang belum pantas untuk menghadap Allah karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh diri ini. Sedikit dari Tadhkiratul Maut ini, mungkin ada event, ada tanya jawab atau tidak nih? Tidak ada event tanya jawab. Sekali lagi, mari kita berusaha menjadi orang yang birrul walidain. Yang kedua, berusaha sebisa mungkin untuk selalu bersedekah. Yang masih hidup kedua orang tuanya, mari kita bersedekah untuk kedua orang tua kita, mumpung masih hidup, karena fadilahnya luar biasa. Yang ketiga, Tadhkiratul Maut, mari lembutkan hati kita, sentuh ruh kita dengan mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian akan diberi 3 hadiah oleh Allah, yaitu disegerakannya tobat, dengan hati yang qanaah, kemudian semangat beribadah. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan keberkahan ilmunya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.